posisi saya lagi tiduran, lagi rebahan kan, dilemparin si ular tuh ke badan saya kan, sampai saya kencing di celana, diambil di tangan kiri, begitu saya pegang, ternyata yang dipegang itu bukan teman saya, melainkan kuntilanak. Saya nengok ke atas, ada mukanya, matanya merah banget, merah begitu, mukanya udah putih banget, matanya merah. Maksudnya lebih tinggi dari kamu? Lebih tinggi dari saya, makanya saya langsung pingsan kan di situ, saya nggak sadar diri. Itu jam berapa? Posisi kejadian jam 1 malam. Pas apa itu? Genderuwo. Ternyata genderuwo. Genderuwo, karena saya nggak tahu karena orang alam kan. Iya. Genderuwo itu apa? Saya tanya itu, diceritain lu begini-begini. Oh, tapi aman nih. Kapan masuk turun. Nah, yang dipikir, yang anehnya itu, ya kalau kita anak keluar itu kan berontak, itu nggak Betul. berontak. Ularnya dia. Nggak berontak, diem. Ukurannya gimana itu? Sampai sepaha juga, besar. kaleng cat itu. Tahu nggak ular yang kemarin kita tangkap malam? Itu hilang. Ternyata saya lihat ke kolong meja, enggak, kolong dikunci. Karungnya ada? Karung nggak ada. Oh, plus karung-karungnya? Kalau karungnya nggak ada. Ya begitu Kang Budi turun, langsung bilang, ya Kang Wahyu ada. Ularnya balik. Merinding banget. Gede-gede Kang gitu. Gede. Liatin. Nah, begitu saya nengok, ada pocong kan. Saya liatin gini, Kang itu apa ya Kang? Kang, kita menengok ke kanan ya. Kata Sundanya, kita menengok ke kanan. Jangan lihat ke kanan. Saya nengok ke kanan, pas saya nengok ke kiri, ada di kiri saya. Ternyata di balik pohon itu, dia diludahin saya sampai, "Cet, Kang, Maiman, saya diludahin." Saya diam. Begitu saya center, ada batu bongan gitu kan pinggir kali ya, bekas apa kayak batu cadas gitu. Itu mukanya putih nongol, bos. Sebelum era revolusi teknologi diawali dengan revolusi bahasa, dan sebelum revolusi bahasa diawali dengan revolusi kognitif. Sebelumnya manusia berada di satu fase di mana hidup berpindah-pindah. Mereka bertahan dengan cara memburu dan mengumpulkan. Kebiasaan mereka ini sering disebut sebagai nomaden. Di beberapa tradisi, penamaan pemburu dan pengumpul ini berbeda-beda. Salah satunya adalah Moro untuk di tradisi tertentu. Kendati tradisi pemburu pengumpul ini sudah hilang, tapi belum hilang sempurna. Akan tetapi masih ada pelaku-pelaku Moro ini yang walaupun kebutuhannya sudah tidak lagi untuk bertahan hidup, melainkan untuk rekreasi, lebih kepada kebutuhan rekreasi. Nah, kali ini di studio Misteri Timur Bumi sudah hadir seorang pelaku Moro yang akan menceritakan aktivitas Moronya dia. Karena konon katanya setiap akan mendapatkan tangkapan dari Moronya itu selalu ditampakkan sosok astral atau makhluk gaib. Kita langsung saja berkenalan dengan Kang Firman. Apa kabar Kang Firman? Baik sehat. Iya, katanya itu kalau mau Moro itu selalu melihat itu ya. Iya, selalu melihat hal yang gaib yang tidak disengaja menampakkan diri. Nah, itu tersebut selalu bertanya sama teman itu kenapa selalu menemukan yang melihat seperti itu, selalu ada ular. Saya nanya, biasa aja kan? Udah biasa aja kesini ternyata selalu begitu udah menemukan sosok gaib itu pasti selalu menemukan ular itu. Pasti dapat itu. Dan Kang Firman ini Moronya tuh Moro ular. Ular. Ya? Retik. Ular apa aja? Sanca. Tapi ular yang berbisa kita ada tangkap. Iya, kalau ular yang sanca, yang retik macam kan gede itu. Gede, besar. Semana biasanya? Paling besar semana? Paling besar satu paha.
Sepaha orang dewasa. Paha dewasa. Ditahan dulu ceritanya Kang Firman. Wow, luar biasa ini para kanca misteri Timur Bumi. Kang Firman itu moroknya bukan morok ular-ular kecil, tapi ular-ular sanca atau piton yang sebesar paha orang dewasa. Kalau gitu siapkan posisi yang paling nyaman karena ceritanya sangat seru banget. Setiap Kang Firman akan mendapatkan tangkapan ular yang ukurannya sangat besar itu pasti ditampakkan makhluk gaib. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan cerita Kang Firman setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Bapa Pertiwi, Kula Ahli Sakang Pahan Sarinane Sawika, Saranaga, Gampil Sarining Gampil Kersanala, Yahu Allah, Yahu Kita langsung saja dengarkan kisah Kang Firman saat Moro. Gimana Kang Firman ceritaan? Awal pertama saya ikut-ikut sama orang yang dekat banget ya. Nah, nggak ngerti ular kan namanya. Tapi banyak punya temen ularnya banyak. Nah di situ di tempat itu geli awalnya kan. Nah, ada satu temen yang datang, terus satu lagi datang, dikumpulkan jadi komunitas Komoro. Oh, jadi komunitas. Terus awal itu saya pegang ular, nanya sama teman kan, ular itu berbahaya nggak? Nggak berbahaya kok, ini retik, nah, bisa adaptasi sama orang. Retik tuh bisa dijelaskan ke para kanca apa tuh? Sanca, ular sanca. Oh, istilah ininya lainnya tuh retik, retik. bahasa itunya. Nggak berbisa. Nggak berbisa. Nah, awal itu saya coba pegang-pegang, ngeri juga kan. Nah, nggak lama kemudian tuh orang ada yang dua itu teman, hobinya suka moro. Saya tanya moro tuh apa? Nah, ngobor bahasa Sundanya. Saya bilang Ngobor. gitu kan. Oh, 3 hari 4 hari pas saya nginep di rumah temen yang banyak ularnya itu, mereka tuh datang bawa ular segede paha, dilemparin ke badan saya. Yang dalam keadaan geli, masih geli sama ular. banget gitu, Iya. geli banget. Nah, nggak lama itu datang teman tuh. Posisi saya lagi tiduran, lagi rebahan kan. Dilemparin si ular tuh ke badan saya kan. Iya. Sampai saya kencing di celana. Saking takutnya. Saking takutnya sampai keringatan kan, sampai diketawain sama teman-teman kan. Nah, temen nanya, ya ini namanya ular tuh segede gini. Emang ada? Saya tanyakan, ada banyak di kali. Ini dapatnya di mana? Di kali. Nah, setelah itu saya pegang, sampai saya pengen berani deh saya megang dulu badannya, saya pegang. Tapi awalnya takut ya? Awalnya Kang Firman takut banget itu. Saya pegang. Nah di situ mulai berani. Nah, datang lagi teman satu lagi, jadi bertiga. Ada semingguan dia tanya mau ikut nggak? Saya tanya mau ikut kemana? Moro. Jalurnya kemana? Saya tanya. Di sungai apa di persawahan? Enggak, di sungai. Tapi siap nggak? Oke dah, saya ikut dah. Nah, begitu saya ikut pertama, mereka pakai lampu kan, pakai senter. Oh, ya. senter. Karena malam itu. Malam. Saya tanya ular itu kalau udah dapat itu dikemanakan? Di tempat habitatnya. Jangan sampai ada apa namanya? Iya. Si ular itu berbahaya Iya, di tempat di yang tempat yang- keramaian, dialihkan ke tempat Oh iya, jadi habitatnya. para kanca misteri Timur Bumi, ini disclaimer dulu. Jadi Kang Firman ini menjalani tradisi moro atau berburu ular itu bukan untuk kepentingan bisnis Ya. atau dijual atau gimana, tapi karena kebetulan nyingkronkan dengan hobinya Iya. gitu ya, dan kebetulan juga ada misi di mana menempatkan ke tempat habitatnya Ya. karena supaya tidak mengganggu, walaupun mungkin gangguannya kayak makan ternak gitu-gitu Iya, makan mungkin ya ternak, gitu ya. ya. Karena untuk mangsa manusia kayaknya Iya. enggak ya, Enggak. walaupun sebesar itu ya. Besar pun itu juga enggak. Nah, Lanjut Kang Firman. nah, begitu saya ikut boleh dah.
boleh, tapi kamu nggak punya senter. Tapi temen nanya kan, kamu bisa kok pakai lilin, kamu mainnya di darat aja, ikutin temen ya. Nah, awalnya tuh saya posisi di kali kan, itu kan ada 2 tahap ya, satu perkebunan, satu kali. Dia temen nanya mau di kali apa di daratan. Saya tanya tuh daratan aja. Nah, jarak 110 meter ada rumah kosong kan. Di situ ada rumah kosong. Begitu saya nyalain lilin, begitu saya pegang, temen nanya, pegang pinggang saya aja. Nah, Jadi ini kali rumah kosong, Iya. kali satu, udah kebun, kali rumah kosongnya di atasnya. di atasnya. Oh, di atas banget. Nah, saya tanya itu rumah apa? Saya tanya itu apa yang bawahnya memang ada bunker. Hati-hati ya. Teman bilang gitu. Begitu saya megang nyalain lilin, nah begitu saya pegang, awalnya pertama ikut. Itu pertama ikut banget tuh ya Kang Firman ya. Berarti masih takut sebetulnya nih ya. Sebenarnya takut. Jadi orang pakai senter tuh lihat gini beretik kan, nyari ular kan. Ular betul. Kalau begitu saya ikut, tapi saya bukannya fokus ke ular itu, malah nyari jalan. Bukan karena gelap. Karena kan, kata teman pegang baju Pegangan saya. aja baju. Saya pegang tangan kanan, begitu pas naik, saya lepas pegang gantian tangan kiri, diambil lilin tangan kiri, begitu saya pegang, ternyata yang dipegang itu bukannya teman saya, melainkan kuntilanak. Tinggi banget itu, sampai saya melihat dari bawah kaki sampai ke ujungnya, melihat itu rambutnya panjang banget, kuntilanak. Begitu saya lihat, saya lepas sampai bergetar, itu lilin sampai mati, ya tidur. Kita ulangi Kang Firman. Jadi Kang Firman di belakang, paling belakang, terus mereka pakai senter, Kang Firman cari jalan, tapi syaratnya pegang baju. Tiba-tiba kepleset. Bukan pindah tangan. Oh, pindah tangan, ganti tangan. Ganti tangan. Begitu yang pas pegang. Yang kedua diraih kuntilanak. Saya pegang itu bukan teman saya, ternyata. Di depan itu. Di depan muka. Begitu saya pegang tangan kiri, lilin itu saya pas gini, lihat ternyata bukan teman saya, melainkan kuntilanak. Sampai ketawa-ketawa, sampai saya kelihatan mukanya, langsung mukanya. Saya nengok ke atas, ada mukanya, matanya merah banget, merah. Begitu mukanya udah putih banget, matanya tapi merah. Maksudnya lebih tinggi dari kamu? Lebih tinggi dari saya. Makanya saya langsung pingsan kan di situ, saya nggak sadar diri. Itu jam berapa? Posisi kejadian jam 1 malam. Nah, begitu saya pingsan, bangun pagi-pagi. Itu temannya nggak melihat Kang Firman pingsan? Nggak lihat, malah duluan. Saya ditinggal. Sangkanya teman itu dia megang. Ikut di belakang. Tetap Tetap berasa dipegang. Kata teman saya begitu pagi ceritanya. Iya. Awalnya begitu saya pingsan, tiba-tiba saya sadar tuh jam 7 pagi. Sampai saya agak loading itu, saya di mana ini, saya bilang. Ternyata yang dibilang, ingat tuh waktu itu ada rumah kosong, hati-hati. Nah, nanti begitu saya diam, oh ini yang rumah kosong, saya tanya, saya dalam hati ya. Terus saya kan lama-lama kehilangan kontrol kan. Sambil mengingat-ingat itu saya megang ini kan. Akhirnya tahu pulang kan, akhirnya kan turun. Yang awal itu saya turun di mana? Sampai saya bingung di situ, saya turun di mana? Itu nggak ada orang, itu sepi. Nggak ada orang, itu sepi. Pagi-pagi saya tengok kiri kanan. Akhirnya kan saya pulang. Nah, saya tidur kan. Nah, begitu tidur, malam telepon teman, kumpul di base camp yuk. Nah, itu komunitas Moro itu komunitas ya. Moro. Nah, posisi di mana? Ada di lokasi di base camp. Ya udah saya ke situ meluncur. Nah, begitu meluncur, dia teman nanya, malam kemana? Malah dia yang nanya. Dia yang nanya. Nah, begitu dia nanya, loh, seharusnya saya nanya, kenapa ditinggalin saya? Emang kan mana? Tahu nggak yang waktu saya pegang baju kamu, teman katanya. Ternyata bukan kamu loh, melainkan kuntilanak. Madang-madang nggak percaya. Nggak percaya sama sekali. Bohong kata teman, sumpah. Sampai saya bangun jam 7.
Saya malah bengong kan. Nah, ada satu teman nanya, posisinya dia yang di mana? Yang nggak ikut itu udah datang lagi tuh. Ini siapa namanya? Oh, Kang Rudi, Kang gitu Rudi, ya? Kang Rudi. Oh, boleh ikut tuh. Di mana lokasinya? Di daerah Gumati, Hotel Gumati. Ada tuh samping itu ada Gumati. Malam ini kita turun. Pengen tahu di mana letak kamu pingsan. Titiknya gitu ya. Titiknya. Siap kamu? Siap. Oke, malam. Waktu itu berjalannya waktu Langsung malam. turun. Samperin. Jam 12 malam. Disamperin lagi ke tempat Sampai ke itu. situ. Tadinya 4 orang tambah jadi 5 orang sama Kang Rudi itu. Bilang Kang Rudi, kamu Fir, kamu di belakang saya, tetap pegang. Kalau megang jangan dilepas ya. Saya pengen tahu makhluk apa yang pernah munculin depan muka kamu. Begitu saya terjun di situ, ternyata dia nengok-nengok, ternyata dia punya indera keenam. Oh, si Kang Rudi. Kang Rudi itu begitu turun dia awalnya langsung cerita, Kang Firman, tetap posisi ya, jangan terlalu ngejauh dari saya ya. Oh, pegangan terus. Pegangan terus. Kenapa Kang Rudi? Ada yang lihat? Apa Kang Rudi? Saya pengen tanya. Begitu saya tanya, dia jawab, ada pocong. Nah, terus yang 3 orang itu langsung bilang tahan, dia bilang. Dia tahan karena dia yang 3 itu lihat ular besar, sepaha. Udah dapat ini ya. Udah dapat. Terus Kang Rudi dia bilang. Tapi dijagain sama yang bertiga. pocong. Pocong di bawah pocong. Yang bertiga itu bilang stop, tahan. Saya sampai asik, bukannya tadinya takut jadi asik. Di mana sih ular yang gede itu, bener nggak? Iya. Kata Kang Rudi, lu jangan bergerak. Iya. Di bawah ular itu ada pocong di bawah. Jadi ada satu pohon pisang. Jadi di belakang pohon pisang itu ada pocong. Kang Firman belum lihat tuh saat Nggak itu. lihat. Cuman Kang Rudi yang lihat. Yang lihat. Nah, Tapi yang bertiga lihatnya ada ular yang besar. ada ular besar. Udah dapat nih. Udah dapat dipegang. Iya. Tahan. Saya bilang, Kang Rudi, bantuin itu yang bertiga, kasihan. Biarin aja yang bertiga yang tangkap. Nah, begitu saya tangkap, dia teman nyamperin, ditangkap. Begitu dapat dimasukin ke karung, amanin, diikat. Begitu diikat, baru Kang Rudi cerita. Kenapa saya bilang diam? Di bawah itu ular, si sampingnya ada pocong tau. Bener, Kang Firman juga melihat. Enggak Cuman lihat. Kang Rudinya itu. Kang Rudinya karena lihat. menyampaikan ke teman ke Kang teman. Firman. Iya. Masa Kang Rudi? Makanya saya bilang kan, bertahan, tetap di sini, jangan geser. gerak. Iya. Oh, nah hari ketiga, begitu saya pulang, ini ular mau dibawa kemana? Saya bilang, taruh aja di rumah Kang Rudi. Nanti Kang Rudi mau dibawa ke tempat habitatnya yang aman dari warga. Dapat. Besoknya lagi saya ikut kejadian. Saya tanya, ini dari sini startnya dari rumah kosong di jembatan ini nyampe finishnya kemana? Saya tanya. Pabrik es yang di Pasar Anyar, Terbangkalai kan itu kan. Posisi begitu jalan nggak nemu, 100 meter nggak nemu. Berhenti satu pohon yang besar. Temen nanya, lu dengar nggak ada yang ketawa? Nah, temen nanya kan, ada yang ketawa. Kang Firman dengar nggak? Nggak dengar. Karena Kang Rudi yang selalu ikut, yang selalu melihat, yang selalu mendengar awalnya Kang Rudi. Saya tanya Kang Rudi, suara apa? Ada suara kuntilanak. Tanya sama Kang Wahyu. Kang Wahyu nanya, Kang Wahyu, kalau ada bunyi gini biasanya ada nih kan? Pasti tahu. Kata Kang Rudi. Iya. Pasti. Coba tengok kiri kanan, kalau nggak di bawah kali. Oke, nyebar ya. Kang Firman, tetap kamu di sini sama saya ya. Saya duduk kan, posisi ada pohon besar. Masih ingat itu. Standby diam ya.
begitu saya diam, ternyata teman tuh yang bertiga turun Ke air. ke air, langsung teriak kan, dapat ularnya dapat. Nah, begitu saya lihat, emang dapat, gede banget itu, hampir sepaha juga. Cuman Nah, ada foto-fotonya kan? ada banyak foto-fotonya. Oh, nanti kirim ya, nanti ya. kita tayangkan para kancil. Nah. Terus. Begitu saya megang ini, sama nggak, lebih besar kan? Tapi man ini udah kata Pak Wahyu, ini lebih besar loh. Terus ngumpul, saya ketawa-tawa sambil ngerokok. Iya, udah dapet nih, udah udah dapat kan, diamankan. udah diamankan. Kak Rudi selalu cerita, Firman nih kalau ada suara yang begini pasti nemu begitu. Pasti ada. Ada, oh gitu ya Pak Kenapa Rudi. ya? Itu kenapa ya? Kurang tahu saya, makanya saya Tapi sampai- selalu bareng ada gitu ya. selalu ada, selalu kalau menyium wangi, Wangi. selalu nemu. Atau nongol sosok Nongol. gitu ya. Oke, pas pulang jam 3 subuh. Mm-mm. Briefing lagi malam kemudian. Mm. Ada trek daerah Lewiliang. Oh, di tempat lain, bukan di Ah. tempat yang sama ya. Tapi bukan Lewiliang, jadi ada sesuatu kampung yang nggak tahu karena malam. Kita nggak survei kan. Iya. Karena ada dapat kabar ada ular di satu sawah. Konon ular itu nggak boleh ditangkap. Di sawah, Posisi di sawah. tapi nggak boleh ditangkap. Nggak boleh ditangkap, kata Kang Rudi. Mau ular dedemit, mau ular apa, ayo kita tangkap. Wih. Hadiah kan ikut kan? Iya. Saya boleh ikut nggak? Boleh kan, Iman. Kita buktikan. Emang Ada telepon. kekuatan lah gitu ya. Telepon ke yang ngasih info kan. Hmm. Bro, ular itu memang benar ada, tapi kata yang menunggu di situ nggak boleh ditangkap. Nah, tapi saya kan takut nih, karena saya punya anak kecil. Karena saya baru di sini, katanya baru pindahan. Tapi begitu dia pindahan, dia dapat cerita seperti itu. Kan lu Pak Ade kan dapat suka nampikin ular. Mm-mm. Coba Lihat. Iya, survei kan. Nah, begitu briefing malam, posisi jam 10 masih siang kan. Berangkat kita ke sana, tetap masih 5 orang. Udah datang ke lokasi, teman saya bilang, siapa yang cerita? Ada di sini. Tadi bapak-bapak yang tadi di depan tuh, yang sebelah kontrakan saya. Berapa orang tuh ke situ? 5 orang. Lima Tetap orang. 5 orang. Oh, emang selalu berlima 5 itu orang. ya? Nanya kan, posisinya di mana? Posisinya ada di posisi kayak gitu, udah gelap ya katanya. Tapi kan saya nggak tahu karena saya baru pindah. Tapi bapak-bapak yang sebelah itu bilang, Di sini. hati-hati ya, katanya gini ya. Oh, nggak lama begitu dia bikin kopi, si bapak itu nyamperin. Ini dari mana? Dia jawab kan, dari Bogor. Bogornya mana? Peledang. Ada acara apa? Enggak, main aja Pak. Dia lihat senter kan, ini buat apa? Oh, buat nyari belut. Dia langsung tegur. Kalau nyari belut bukan gini loh, alatnya mana? Enggak Pak, kita cantar-cantar aja di pinggir sawah. Saya tahu ini ngambil ular nih. Oh, Langsung tahu orang itu pakai belangkon, pakai baju kayak batik. Iya. Masih ingat itu. Pak Wonso namanya. Saya nanya, maaf Pak, kalau saya izin, kalau menemukan ular itu boleh. Dia langsung bentak. Mau nangkap ular, mau pulang. Kalau lu mau pengen hidup, masih pengen pulang, belum balik. Dia bilang gitu. Nggak boleh. Teman nanya, emang anak kenapa Pak? Kalau saya ngambil ular gitu kan. Pokoknya kalau lo mau masih pengen hidup, sayang sama bini, lo pulang deh. Lebih baik pulang daripada nanti urusannya berat sama saya, panjang kata dia bilang. Akhirnya kan, oke Pak, saya pamit pulang. Ternyata nggak pulang. Pengen membuktikan, diam-diam masuk ke kamar ke teman-teman, lihat kiri kanan, ternyata si bapaknya udah pulang. Nah, Kang Rudi itu langsung lihat. Ularnya. Bukan ular. Jadi jaraknya ada 100 meter kalau nggak salah. Kang Rudi langsung bilang, lu lihat Pir, apa kan? Lu lihat di depan nggak? Tapi nggak kelihatan mukanya, cuman kelihatan hitam tapi agak bercahaya sampai segede gini kalau nggak salah. Oh, bulat gitu. Bulat.
posisi ada di bawah, jadi ini sawah, ada mungkin ada kali. Jadi dia begitu muncul setengah badan. Iya. Tapi bulat segini besarnya. Besar segini deh, sampai segelas. Oh, lingkaran diameter Lingkarannya. gelas ya. Nanya Kang Rudi, itu sosok apa? Disamperin kan? Yang dari mana ini? Katanya. Itu ngobrol. Saya nggak jahat ke sini, nggak ganggu di sini ya. Kalau mungkin saya di situ mengganggu warga sini, apa boleh buat saya bertindak untuk menghilangkan kamu. Aman, balik lagi. Kenapa Kang Rudi? Biasa. Sendirian Kang Rudi ke sana. Rudi nyamperin sendiri. Begitu saya tanya, Rudi, masuk makhluk apa itu? Genderuwo, dia bilang. Ternyata genderuwo. Genderuwo, karena saya nggak tahu karena orang alam kan. Iya. Genderuwo itu apa? Saya tanya gitu. Diceritain lu begini-begini. Oh, tapi aman deh kata gitu. Ada satu Kang Rudi itu cerita. Nah, setiap nemu ini pasti udah seneng kan? Setiap nemu genderuwo Pasti nemuin gitu pasti seneng. Pasti dapet. Dapet. Malah seneng. Yang lain tuh pada ketawa-ketawa. Yang dimaksud itu apa sih bapak itu yang punya piaraan itu? Oh iya. Bukan. Jadi dia punya sawah, ternyata bukannya harus ditanggung. Dia punya sawah, satu kejadian adanya cerita itu sawah itu nggak boleh diinjak sama orang sampai jauh sama orang, bukan karena ular. Iya. Nah, Kenapa nggak boleh diinjak? kurang tahu. Nah, terus saya tanya ke sampai berikut lagi, ada satu pemuda itu dia nanya, sampai bilang nanya orang itu, Kang, menangkap ular ya? Iya. Ada Kang, gede loh. Tapi kata si bapak itu nggak boleh ditangkap. Gimana lokasinya? Nanya. Yang di pasar ditunjukin sama pemuda itu, ini yang lokasi yang muncul itu, genderuwo itu. Di situ Kang. Oh, Bener kata Kang Rudi. iya, iya, Berarti iya, itu iya. ada itunya. Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Tapi percaya nggak? Kata Kang Rudi. Percaya nggak? Nggak boleh injak sawah sama orang. Marah. Logika nggak? Nggak percaya. Pasti dia ada anu-anunya sama makhluk itu. Betul, Nah, betul. begitu disamperin Kang Rudi, ternyata bawa senter dulu, jangan ikut, gua pantau dulu ke sana kan. Begitu dipantau dia kasih kode Kang Rudi lampu sendirian lagi. langsung kasih kode ada, langsung datang nyamperin kan. Saya lihat posisi ular itu nggak melentang ngelintar Oh, ngelilit bikin lingkaran gitu ya? lingkar itu. Teman masuk turun. Nah, yang dibikin yang anehnya itu setiap kalau kita ngantar ular itu kan berontak, itu nggak berontak. ularnya diam. Nggak berontak, diem. Ukurannya gimana itu? Sampai sepaha juga, besar. kaleng cat itu dipegang. Posisi harus aman ya. Tanya teman, oke, tapi kata dulu, ini ular nggak gerak loh, hati-hati katanya. Loh, oh kalau nggak gerak malah hati-hati. Hati-hati kata Kang Rudi. Oh. Diam dulu. Nah, baru Kang Wahyu masuk. Saya tangkap kepalanya, lu pegang ekornya ya. Begitu mau dipegang itu nggak mau step biasanya langsung gitu, enggak, malah santai. Ternyata ular tuh diam. Itu beratnya. Nggak berontak. Nggak berontak, itu berat, ular tuh berat. Biasanya keangkat, itu 6 Iya. orang nggak keangkat, malah kayak apa? 6 orang nggak keangkat. Nggak keangkat. Nah, ternyata memang ada makhluk itu yang jagain. Nah, Iya, iya. begitu diangkat itu ular ke lokasi, ke daratan, nah si bapak-bapak itu muncul. Yang tadi belangkon. Oh, yang pakai pelakon itu, sampai bagang golok. Lu udah bilang, gue udah bilang, ini ular jangan ditangkap. Lu masih ngeyel katanya. Pak, saya nggak ngeyel Pak. Begitu saya pulang ini ular ada di sini. Loh, kalau Allah pulang tuh ke sana, bukan ke sini. Ya dia tahu lah gitu ya. Kang Wahyu cerita, langsung ngomong kan. Emang ini kenapa Pak? Betul. Lu pengen tahu nggak ini ular ini? Hah? Buat keluarga lu petaka. Lu pegang, lu pulang pada mati loh. Oh diancam gitu. Diancam gitu. Lepasin nggak?
Kata Kang Wahyu langsung bilang, Pak, ini emang ular ada apanya Pak? Ya. Ini makhluk apa Pak? Ular Pak. Nah, sembarangan itu langsung nggak masuk, dia bilang sawah itu nggak diinjek, itu nggak masuk. Ternyata memang benar piaraan si bapak itu. Kemungkinan ada suatu mujak gitu kan. Iya. Karena di situ ada makhluk yang nggak kelihatan sama orang. Tapi ularnya mah ular biasa. Ular biasa. Sebetulnya. Ular gitu. biasa. Sampai dipegang sama Kang Wahyu. Ular Pak. Kalau ini hantu hilang Pak. Ini ular bener. Ular bener, Pak. Iya. Si bapak itu marah. Nah, begitu marah, samperin lagi, Pak, Bapak boleh ancam saya, tapi jangan pakai golok Pak. Kita letakkan ini ular. Kalau mau berantem Pak sama saya Pak. Jangan sampai bilang ular ini ular peliharaan Bapak. Bapak udah ngadang-ngadang udah nggak ngaruh Pak. Bapak mau cerita apapun juga nggak ngaruh bagi saya. Iya. Saya udah berapa tahun Pak ngambil ular ini, nggak ada cabut-cabut namanya mistik-mistik, nggak ada. Jadi mau lu apa sih? Lepasin nggak? Katanya gitu kan di bapak itu. Enggak Pak, ini mau ditangkap Pak. Kata si bapak, lepasin nggak? Kalau nggak dilepasin urusannya berat sama Bapak. Karena si ular itu dipegang kan. Nah, si bapak itu langsung bilang gini, sekarang gini, saya mau nanya, ini ular mau dikemanakan? Saya tanya aja. Nah, dia bilang gitu langsung, mau dipindahkan Pak, ini berbahaya Tempat Pak. yang- Nah, iya. langsung cerita Kang Wahyu, Pak, saya nangkap ular itu bukan dipotong untuk dijual Pak, bukan Pak, untuk dipindahkan Pak. Ke habitat. Apalagi ini sawah Pak, kecuali kalau ular poros, kobra. Iya. Kalau ular poros kan bagi petani bagus, tapi kalau ular kobra enggak Pak, selalu ditangkap. Nah ini apalagi udah besar gini bisa makan orang Pak, Betul. bisa jadi bapak. Dia langsung diam. Nah, sekarang gini aja Pak, santai ya Pak. Kalau bapak memang benar-benar ini bapak piaraan bapak, bicara jujur Pak. Bicara jujur bapaknya itu langsung. Jadi gini Kang, saya punya anak tapi udah meninggal. Pegang hobinya ular, nangis dia nangis. Ternyata dia anaknya hobi ular, anaknya cewek meninggal. Nah meninggal itu sampai anaknya pesan ke bapaknya, Pak ular ini nitip. Nah begitu saya potong kan, kata Kang Rudi, Pak begitu anak bapak bilang nitip ini ular, posisi dipiara nggak Pak? Posisi di kandang nggak? Di situnya enggak, dia bilang enggak. Lepasin. Dilepas. Kemungkinan bapak, saya tanya, anak bapak meninggal tahun berapa? Umur berapa? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun meninggal. Nah, ini ular begitu ketemu, saya mau nanya sama bapak, ini ular ketemu begitu anak bapak meninggal umur 8 tahun. Kesininya bapak lihat nggak ular? Enggak. Hilang. Ini udah segede gini Pak. Ini nggak mungkin seumuran anak bapak. Kalau ular dipiara Pak, itu kemungkinan pertumbuhannya lambat. Tapi kalau untuk diliar cepat Pak. Jadi cepat. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Jadi ini ular Pak, bukan piaraan anak bapak. Beda lagi. Tadinya saya bilang dalam hati saya bapak muja, enggak, dia langsung nangis bapaknya itu, langsung cerita masalah anaknya piara ular di nitip ke bapaknya. Pak, kalau ular kan dia punya kaki, jalur kemana-mana, kemungkinan juga ini bukan ular bapak, tapi nggak tahu Ular juga lain kan, lagi ular lain. gitu ya. Karena pertumbuhannya cepat. Cepat. Jadi aman ya Pak ya, nggak ada ceritanya ya kan, kayak gitu. Lega kan, bapak udah ngudalin kan, ya. Jadi ceritain kata Kang Wahyu, ini ular itu memang ada banyak Pak, bukan satu. Jadi posisi bapak itu ingatnya tuh satu, ular tuh nggak, Iya. adanya satu, sanca itu Satu doang itu peliharaan anaknya. Nah, itu yang anaknya. dia tahu gitu ya. Ketemu sekali-kalinya, begitu udah ketemu segede gitu, makanya dia menurut dia udah dijamin di situ. Nah, gitu. sampai ada pun berapa orang mau nangkap nggak boleh, karena mungkin kata bapaknya itu piaraan anak Iya. saya. Dikait-kaitin lagi, diceritain, dimasukin lagi sama Kang Wahyu.
Ternyata masuk sama bapaknya enak, ngobrol-ngobrol. Mau digini ya Pak, ini ular mau dibawa. Oh, silakan, akhirnya dibawa. Jadi kan saya langsung, Kang Ayu, ini ular mungkin nggak piaraan si bapak? Tapi saya tadi begitu cerita, emang kalau di alam itu lebih besar, cepat lebih besar, besarnya cepat gitu. Memang, tapi kan ini posisinya kan ular kan. Nah, kita bawa aman kan, nggak ada apa-apa kan. Kita bawa pulang ya. Kita bawa kemana? Ke base camp. Nah, begitu dibawa ke base camp, satu ada rumah base anak-anak perkumpulan retik. Ular ditaruh di karungnya besar. Yang lain pada pulang kan. Kang Firman mau pulang nggak? Pulang nih. Nanti pagi ke sini kita langsung oper ke hutan ya. Siap, Kang Ayu. Nah, begitu pada pulang, Kang Ayu pagi-pagi udah ke situ. Oh, kalau Kang Firman nginep? Enggak, pada pulang semuanya. Pulang semua. Terus Kang Wahyu datang ke situ. Iya. Telepon Kang Wahyu, Kang Firman di mana? Di rumah. Bisa ke base camp enggak? Datang ke base camp. Pada ketawa kan. Yang lain pada kesini. Pada ketawa-tawa kan. Kok bisa hilang? Emang apa sih Kang Wahyu? Tahu nggak ular yang kemarin kita tangkap malam? Itu hilang. Ternyata saya lihat ke kolong meja enggak, dikunci. Karungnya ada? Karungnya ada. Oh, plus karung-karungnya? Plus karungnya nggak ada. Terus kemana? Jadi curi nggak? Iya, Nggak mungkin. Nggak mungkin dicuri. Kalau mau dicuri itu banyak tuh ular-ular yang kecil-kecil. Pasti Dicuri semua gitu ya? Merendung kan? Nah, ada satu teman itu langsung bilang, apa mungkin balik ke sana? Apakah langsung ke sana? Langsung Kang Wahyu diem kan, diam itu langsung. Iya pulang. Oh, di ini dulu ya? Di terawang dulu. Langsung sampai merinding kan saya. Langsung dia bilang, ular itu pulang. Ternyata itu benar titipan anaknya. Oh, Merinding. Ternyata itu ular titipan anaknya, bener benar. almarhum Anaknya, ternyata benar. Bener ular itu. Benar ular itu. Nah, langsung saya apa ya? Merinding banget kan? Iyalah pasti. Udah semua pada merinding. Pasti ini juga kerasa. Berarti Kang Ayu, yang waktu cerita itu Kang Ayu itu benar ya? Iya benar. Apa kita samperin ke si bapak? Boleh. Samperin pagi jam 11 siang. Datang ke sana kan 5 orang. Terus Tapi ini belum ketahuan kalau ular itu balik lagi ke sana kan, belum ya? belum. Cuman di Terawang doang. Terawang gitu. doang. Iya. Ular itu pulang. Kawannya. Kita ke sana. Kita pastiin gitu. Oke, berangkat. Telepon teman dulu ya. Iya. Nah, lokasi lu di mana? Lu gua kerja. Karena kenapa? Gua mau main ke tempat lu. Boleh. Main aja. Ada bini gua. Enggak, gua enggak ke tempat bini lu. Gua mau ketemu si bapak yang itu. Ada nggak? Kurang tahu tuh. Begitu saya datang ke situ, si bapaknya nggak ada. Nanya ke pemuda di situ. Biasanya si bapak tuh jam 6 pagi suka keluar. Saya nanya, pulangnya jam berapa ya? Biasanya habis isya. Mungkin itu jodoh, nggak isya. Jam 6 keluar, kan posisinya datang jam 11. Iya. Setengah 12 dia pulang. Oh, pas banget. Dia nanya, ada apa lagi Kang? Gini Pak, bisa ngobrol baik-baik Pak? Boleh, masuk sambil ngopi-ngopi. Boleh. Ngopi. Diceritain dari awal kan. Pak, istiqomahnya langsung bilang, Pak, ular itu hilang. Kok bisa hilang? Ketawa. Akhirnya kan nggak tahu. Hilangnya kapan? Nggak tahu Pak. Begitu pagi datang saya jam 6 itu, jam 7 itu udah hilang. Nah, terus ada teman memang pulang. Ketawa sih bapak itu. Ketawa. Tapi saya nanya, Pak, kenapa ketawa Pak? Enggak ini aja gitu, senang aja gitu. Ternyata pulang. Tapi saya nggak tahu Pak. Kang kata dia, kalau itu ular pulang. Terus dia bilang, Pak, mohon maaf, memang ini benar
kejadiannya itu benar anak bapak. Saya pengen tahu pak, kuburan anak bapak di mana? Di samping rumah saya. Dekat rumah. Ternyata lihat tahun-tahunnya, dihitung-hitung tahun-tahunnya Kang Budi, tahun sekian, bulan sekian. Dia langsung ikut lagi masalah ular itu pertumbuhannya tuh, menghitung dia sehari sebulan makannya berapa lama makannya lagi, dihitung sama Kang Rudi. Udah cukup, ke depan lagi, Pak boleh ikut Pak. Kemana Kang? Ke tempat saya nangkap ular. Boleh ikut. Ada satu gumpulan bekas tebangan pisang. Di bawahnya itu ada batu kecil, ada batu tipis. Oh, pipih gitu. Tipis banget. Kang Rudi turun duluan. Ya, begitu saya turun, Rudi turun duluan. Nanti kalau ada, bilang ke saya, kata Kang Wahyu. Ya, begitu Kang Rudi turun, langsung bilang, ya Kang Wahyu, ada. Ularnya balik. Merinding banget. Pengen saksi kan? Iya. Bener nggak ular? Si bapak itu ketawa. Kenapa bapak ketawa? Enggak. Bener nggak? Pulang. Boleh bapak turun. Begitu turun si bapak lihat itu ular menggumbar. Kayak posisi semula. Posisi semula. Ya, saya yang bikin pertanyaan itu karungnya. Iya. Karungnya gede banget kan, Iya. kayak karung bekas Ya, barang kan. Iya betul. Tanya Kang Wahyu, itu karungnya ada nggak? Dilihat sama Kang Wahyu, nggak ada. Ularnya diam. Oh nggak ada. Si bapak langsung. Iya. Udah pulang, biarin aja. Dan kalaupun bapak itu ngambil lagi ular itu yang dalam karung juga bapak itu nggak tahu alamat base campnya kan ya? Iya. Nggak mungkin lah gitu Nanya ya. cuma di Bogor. Taunya Bogor aja sudah gitu ya bang. Begitu pulang, yang bikin hebohnya itu ambil di kursi. Ternyata karungnya ada di si bapak. Dalam rumahnya. Ada di rumahnya. Saya mau tanya, Pak, kok karung ada di bapak? Loh. Kenapa saya tanya? Iya. Saya tanya bilang betul. karung ada di saya. Bukannya kamu yang nganterin yang 5 orang ke sini. Kok malah nanya ular hilang? Pantesan ketawa Ah. pas pertama itu ya. Kata kawan langsung merinding. Langsung Pak boleh minta air Pak? Boleh. Nanya sama yang lain kan? Iya. Pak kok karungnya ada bapak? Saya dengar. Enggak Kang Wahyu diam. Saya nggak dengerin yang lain. Kang Wahyu diam. Saya dengerin si bapak itu ditanya sama teman, kok karung itu ada di bapak? Justru saya nanya, malam-malam itu begitu akang pulang, itu si ular kenapa dibalikin lagi? Lo malah nanya ular hilang. Terus saya dibawa ke tempat ngambil. Lah aneh kan kata dia. Betul. Sekarang nanya, ini kok karung ada di bapak? Kan bukannya kamu yang nganterin nih tengah malam. Begitu langsung bilang, Luar biasa. Kang Rudi langsung diam. Saya tanya Kang Rudi, langsung diam. Oh Pak, jadi teman anak bapak. Jadi anaknya si bapak itu punya teman yang dekat sama udah beda alam. Temen gaib. Yang kata Pak Wahyu itu yang dilihat itu yang matanya segede gelas itu. Oh bukan, iya yang penglihatan sebelumnya kan genderuwo. Itu sebetulnya temannya si Anak itu. almarhum anak. Dan anaknya itu temannya itulah yang ngambil kembali ularnya. Tanya Bapak pernah tengah malam pernah lihat ada satu ini enggak yang malu nggak pernah lihat? Bapaknya nggak pernah lihat. Yang aneh itu karung. Karungnya ada di situ. Begitu dia ambil, ini karung nih aneh nih dia bilang. Iya. Langsung
lagi ke makam lagi kan, hadiahan akhirnya Oh, anak ke akhirnya situ dia. kan. Nah, akhirnya pulang, pamit Pak, langsung ke base camp. Nah, ke base camp ngobrol lagi, mungkin lur memang piaraan anaknya. Tapi saya nggak ngerti, saya mau nanya, itu kok dibilang piaraan itu kenapa nggak diem ya? Kalau memang mungkin dianterin makhluk gaib, pasti kan hilang ya. Iya, betul. Kan memang udah hilang di lokasi katanya. Enggak, maksudnya begitu ditangkap, Iya, kenapa nggak langsung hilang? Iya. Udah deh katanya. Memang itu jalannya. Itu satu pengalaman itu saya Iya, iya, iya. sama Kak Robi. Nah, terus saya nggak ketemu. Ini udah berani lah, Kang Firman tuh udah mulai berani nangkap ular tuh di situ ya. Di Udah situ nggak takut lagi udah gitu ya. takut lagi. Udah terbiasa lah gitu ya. Bubar akhirnya kan. Oh, Nah, komunitas itu bubar? Satu hilang, udah nikah, bubar. Iya. Nah, ketemu, lokasinya kok dekat di sini, pintu air. Awalnya ngobrol bertiga, satu orang. Ini temennya siapa? Lagi apa, Kak? Lagi ngambil ular. Oh, asik bener. Banyak kan di sini? Oh, kurang tahu, saya bilang. Akhirnya, ini dari mana kan? Dari Gang Laut. Itu yang sebutin namanya. Nana, Bogel, Eman, Iwan. Nana, Bogel, Eman, Iwan. Terus siapa? Usen. Nana, Bogel, Bogel, Iwan, Husen. Usen, saya kan. Oh. Kumpul, Berlima lagi. berlima lagi, ngobrol lagi. Nah, begitu saya tanya, sering nangkepin ular? Sering kan? Sering. Nah, saya tanya, ularnya suka di mana? Kadang dipakai itu apa? Atraksi. Udah atraksi itu langsung dibuang lagi. Nah, oh gitu. Cuma Bukan untuk seneng dijual, aja. saya tanya. Bukan untuk dijual, bukan. Ini posisi memang tiap hari, enggak ada pesanan. Ada pesanan buat edukasi. Oh. Tapi harus dapat ular yang gede. Di sini ada nggak, Kang? Katanya. Udah kurang tahu. Sampai gitu dia. Wangi apa ya? Kita bilang, oh bau apa? Kayak kemenyan. Kang, di sini emang ini ya apa? Ada yang ini tahu, justru saya baru pertama kesini lihat Akang nyenter di kali ini kan. Terus dia Kang, ada waktu nggak ke tempat teman saya? Namanya siapa? Akang pasti seneng dah. Teman punya koleksi banyak. Ular banyak, ular kecil, yang sampai gede, tapi nggak ada sampai segede paha. Ular kecil. Oh boleh tuh, main, ngobrol, masuk lagi gitu. Akhirnya sering kesini kan. Iya. Nah begitu, yang itu ya tadi saya ceritakan, yang nemu kuntilanak itu tuh. Oh iya. Moro katanya. Jadi kan saya loading awal Iya, itu iya. kan karena saya itu kan awalnya dari Iya, awal betul. emang nggak ngerti ular kan. Semaput, betul. Kang Firman, saya panggilnya Epan nih, dia bilang. Mang aja Mang. Oh Mang. Oh ada Mang begitu. Kita moro yuk. Ayo. Tuh begitu moro. Saya kan nggak punya senter, Kang. Iya. Nggak punya senter. Pakai lilin aja. Turunnya di mana ya? Ada deh, pokoknya enak dah katanya. Spot saya katanya. Oke. Akang pegang lilin, nanti di belakang saya. Awalnya itu. Oh, nyambungnya Nyambungnya ke situ. Iya, Begitu iya, saya iya. ikut cengah-cengok. Kang, ini lokasi apa ya? Daerah mana? Ini Gumati katanya. Gumati. Akang nggak tahu orang sini. Aduh,
kan saya jarang Melintasin air ini juga, iya. air, tapi saya senang air kan. Nah, oh nanti ikutin saya. Boleh. Pegang lilin, begitu turun. Ramai kan, enter itu kemana-mana kan, Iya. enter itu. Kang, sana. Langsung bilang, Pak Eman. Jadi saya ingat teman saya nih, saya bilang gitu. Iya. Kenal nggak sama Kang Wahyu, Kang Rudi? Oh, komunitas juga? Komunitas, maksud saya. Tapi udah bubar. Oh, kurang tahu ya. Kalau saya kan memang begini lah adanya. Saya mah berakacut ya dia bilang gitu Sendiri ya. aja gitu ya. Ini gitu. Jadi ingat, tapi saya udah bubar Kang. Posisinya sama loh. Saya pegang di lilin. situ, Nah, iya. yang bener Kang, bener loh. Diceritain tuh di jembatan posisi, langsung saya ingat, Kang, saya pegang lilin, lokasi diceritain gini-gini. Masa sih Kang? Masa mah katanya? Cerita yang tadi itu ya. Masa sih Bang? Iya. Sampai saya tidur tuh rumahnya kelihatan. Itu posisi jam 9. Iya. Masih siang kan? Iya. Jam 9 malam. Itu rumahnya itu Kang. Jam 9 malam tuh Itu masih tuh sore kafe. gitu ya. Itu Bu Mati Kang, memang ada Kang katanya. Itu bunker namanya. Saya tidur di situ Kang. Kang Semalam. Eman, saya bilang gitu. Wah masa iya? Pernah tidur di situ? Pernah, sampai saya pegang itu anak. Wah udah gak aneh, kata Husen. Iya. Ada lagi, saya punya namanya Angga. Namanya si Angga, kata dia teman. Sampai tidur di situ. Nah, ngapain? Tidur, kenapa tidur? Enggak, tidur aja, nemu hantu, itu. Enggak tidur katanya. Kalau saya mah enggak pegang kuntilanak, saya pegang gini sampai Pingsan, pingsan. Kalau namanya kata A bilang tadi Kang Rudi itu bilang apa, tidur itu Aneh amat itu. aneh. Enggak, tidur aja dia mah katanya, tidur. Kalau kasih kita ke atas. Kang, gini aja, saya mau bawa 2 nih senter. Ini lilin. Iya tadinya Kang pegang lilin, ini ternyata saya bawa. Dia pegang keluarin senter. Saya pegang. Saya pegang senter. Dia Aiman nanya, "Mau ikut ke atas ke enggak?" Yang berani aja ini mah, yang 3 di bawah. Jadi berenam kan. Iya. Yang 3 di atas, saya ikut ke atas kan. Pengen memastikan nih waktu saya kejadian. Begitu ternyata memang rata. Itu memang ada tembok, udah belah. Tapi rata gitu. Rata Ya? tapi udah belah. Iya, iya. Aiman nyata, Kang saya di sini loh. Itu kejadiannya udah lama. Di sini lokasinya, saya bilang. Oh ini udah aneh, udah santai-santai. Sambil dia, Eman tuh jalan saya ikutin. Ternyata ada bekas ganti ular. Kulit ular. Ular dipegang, gede banget. Itu sampai sisiknya sampai si jari saya. Oh, luas-luas sisiknya. Sisik ulirnya sampai segede-gede kuku saya. Berarti gede. Nah, Eman, ini ular, kita bilang ini bekas ular nih. Langsung kan pada naik ke atas. Iya, iya. Cari nggak ada. Ah, pasti ini udah keluar, udah turun. Iya. Pasti ada ular tapi udah keluar nih. Saya diem di atas. Tahu jadi ular pulang tuh di situ. Pulang. Yang tadi itu ya. Enggak, Kayak jadi ingat jadi ingat yang pulang. itu, iya. Gimana Ini tuh? ular di sini, katanya lokasinya di sini. Tapi udah keluar. Begitu turun ke kali, ternyata ular mau pulang. Ke tempat dia ganti kulit itu ya. Jadi dipikirnya bukan feelingnya bukan mau pulang bukan, tapi posisinya ular mau pulang. Mau pulang. Stop, diam, pada matiin lampu, dimatiin kan anak-anak tuh, dimatiin. Ternyata ular itu masuk ke lubang itu, yang banyak sisiknya. Lewat situ saya. Lewat sisik itu. Lewat kalian gitu ya. Ternyata yang satu gerak. Nana yang Nana itu gerak. Begitu gerak, ular itu ke bawah, balik lagi. Turun ke air lagi. Turun ke air lagi, dikejar. Nah, begitu dikejar, nyampe sini nih pintu air dam. Hilang ular. Hilang, dicariin nggak ada. Kata yang Aiman itu senior. Nah, teman saya itu senior ada. Kang, ular itu
hilang. Jadi kita ngumpul, ada cerita, saya bilang cerita sama itu. Memang pulang, nanti besok, tapi pulangnya nggak tahu subuh atau nggak besok. Tapi yang pengalaman saya itu antara besok, antara subuh, tadi bilang. Pasti lokasinya ke situ lagi. Tapi ular tuh pulang ya, Pulang. ada tempat singgah gitu ya. Nah, besok atau mau subuh nih, Kang, saya mau pengen nyaksiin aja deh. Kalau kata Akang jam 3 subuh atau nggak besok, kalau besok nggak tahu kita ketemu lagi atau enggak kan? Ya udah subuh, standby ngobrol-ngobrol di pintu air, nyampe jam 3 ke lokasi, ternyata ular ada pulang Di tempat yang tadi. di tempat yang tadi yang banyak Sisiknya sisiknya itu. Ketangkap akhirnya kan. Begitu ketangkap, saya cerita, Kang, saya pernah dapat ular di posisi daerah perkampungan. Ceritanya nggak boleh ditangkap. Teman itu bilang nemu makhluk gaib, nemu genderuwo. Ternyata ada piaraannya. Sampai saya tangkap, Kang. Itu ular pagi-paginya pulang ke sana. Kalau pulang jaraknya kita posisi naik kendaraan, nggak masuk logika, Kang, kata Mang Eman. Tapi kalau posisi di alam, otomatis dia masuk ke lubang lagi. Iya. Berarti kalau di alam memang pulang lagi. Tapi kalau untuk kendaraan memang ular itu pakai kendaraan katanya. Iya, sulit kan, dan jauh tempatnya gitu. Ternyata begitu udah bilang, iya berarti ular itu ada penunggunya. Ada yang itu ya. Ada penunggunya. Ada makhluk astral yang lain ngedampingin yang lah gitu ya. Sampai terus Kang Iman cerita, saya juga pernah dapat, Kang, Mang katanya, dapat ular sendirian. Begitu saya pulang sampai dalam mimpi ular suruh dibalikin. Sampai saya nanya ke guru saya, Kang, saya dapat ular tapi saya ngimpi ular harus dikembaliin. Menurut Akang gimana? Kata temannya, jangan, udah lawan aja. Ularnya bagus, emang ularnya bagus, Kang, warna gini-gini. Sampai saat dipiara kan. Iya. Enggak dianterin kan, lawan aja Kang Eman. Sampai dia lawan, nggak dikembaliin, ularnya sampai dipiara. Nah, akhirnya kan kelamaan. Nah, yang serunya ini tuh, yang satu kejadian itu yang benar-benar sampai saya tahu yang namanya makhluk apa. Gimana tuh, Pak? Gimana tuh? Begitu satu kejadian di pabrik es. Pabrik es Ada satu masih pabrik aktif maksudnya, Pak? udah terbengkalai. Oh, udah nggak aktif. Begitu saya briefingnya di sini, Iya. masih di Bogor. Kita turun di pintu air, finish di pabrik es ya. Oke. Posisi ikut tuh Nana, saya, Iwan, Eman, berempat. Itu saya berempat. Kang, bagi dua ya, kalau di kanan lu di kiri katanya. Kang Iwan mau sama siapa? Sama Kang Nana aja, sama Kang Iwan. Nah, Nana sama Eman di kiri, di kanan. Saya di kiri, sama Eman di kanan. Nggak nemu. Kang, ada satu yang bilang, memang nggak ada kali. Sampai, Kang, ini bekas apa ya? Ini pabrik es, Kang. Udah nggak kepake. Tapi banyak warga di sini, aman. Oh, tapi saya suka jackpot di sini, Kang, katanya. Kata Eman tuh, udah sering jackpot, udah sering dapat. Sering dapat ya. Gede-gede, Kang, sini. Gede. Dulu liatin. Nah, begitu saya nengok, ada pocong kan. Saya liatin gini, Kang, itu apa ya, Kang? Kang, Mang, entong ningali ke kanan, kata Sundanya. Entong ningali ke kanan. Jangan lihat ke kanan gitu. Saya nengok ke kanan, pas saya nengok ke kiri, ada di kiri saya. Ternyata di balik pohon itu dia diludahin saya sampai, Kang, Maiman, saya diludahin. Ambil tanah, begini nggak hilang. Dilempar sama teman kan, si pocong itu dilempar sampai hilang. Ludahnya nggak hilang? Ludahnya hilang, cuman baunya itu badan saya. Oh, bau. Maiman emang kok bau gini? Ketawa, lu jangan kaget.
lu mau cuci berapa aja nggak akan ya. Tapi ini berbahaya nggak, saya tanya. Enggak, tapi Kang ini bau banget Kang sampai ke baju saya kan. Iya. Bilang nggak, posisi jam 1 malam. Udah pulang deh. Nah, jam 1 ngobrol-ngobrol, perjalanan jauh kan, begitu jam 1 setengah 3 itu saya nyampe di Irma Nusantara. Sampai nggak sadar kan, baunya hilang. Oh, hilang sendiri. Nah, terus Nana bilang, Mang, mau di Ciduan ke pocong itu paling minimal setengah jam, 2 jam. Nah, perjalanan lu dari pabrik es ke sini 1 jam, berarti udah hilang. Oh bener, nah, dia bilang hilang. Tapi bau banget itu, Kak. Bau banget, sampai, itu, sampai saya mau loncat sekali kan, Iya. merinding kan, saya langsung merinding. Terus akhirnya saya nanya, Kang, kalau diduludahin gitu, dia keluar rumah nggak? Udah enggak. Kalau memang ketemu di kali mah suka apa namanya? Itu. Gitu. Oh, pulang subuh, malam kejadian itu briefing lagi. Iya. Ntar kita kemana nih? Karis Sagane katanya. Oh, Asik tempatnya. Berempat lagi. Eman, Nana, saya, Iwan. Bet, gitu. Angker kan. Tempatnya angker. Sampai dia bilang Iwan tahu lokasi di situ. Kang, di dia jelema amun kata Sunda, di dia jelema amun ngomong sompral pasti celaka. Pasti apa ada kejadian. Ada kejadian lah gitu ya. Ternyata memang ada makam. Jadi saya ngikutnya jadi udah yang pengalaman saya udah pengalamin kan, udah biasa. Di samping sungai ada makam. Ada makam di kali ini ada makam, pohon bambu banget. Iya. Pasti pinggir banget ya. Nah, terus begitu duduk posisinya enak, ada berbutu cadas gitu kan, ada batu-batuannya, diem aja. Posisi jam 2 habis dari rumah Iwan tadinya Imam yang tidak morok, terus begitu main ke rumah Iwan langsung kita turun yuk, iseng-iseng aja, iseng posisi jam 2. Begitu saya diam, lihat ke batu, Wan ini kampung, temen jauh tapi ada makam, dibilang cerita kalau ini jangan sompral ya di sini ya, iya jangan diam. Begitu saya center, ada kan ada batu bongkan gitu kan pinggir kali ya, bekas apa kayak batu cadas gitu. Itu mukanya putih nongol, bos. Dari batu-batu itu. Batu-batu, saya pikir awan air kan, Iya. ternyata bukan. Saya gini, Allah Akbar, saya bilang, kenapa? Enggak, ada anak kecil nongol. Oh, bukannya anak kecil. Bukan anak kecil. Iya. Kayak tuyul, jadi itunya hitam, putih banget. Oh, ininya pucat putih. Enggak, setengah badan, cuman kepalanya doang, dia bilang gitu kan. Gimana di sini? Lu nggak takut? Enggak, saya pulang sampai gini-gini nongol. Begitu nongol, udah saya refleks. Di mana di sini? Sampai di center-center enggak ada. Di sini, kalau bohong, bener. Aku bilang di sini. Iya. Kepalanya putih loh. Anak kecil, dia bilang. Lu nggak takut, Bang? Kata Iwan, lu jangan soper aja. Udah aja, cuma nggak iseng, cuman itu doang. Iya kan? Ya, pagi itu saya ngadap. Iwan bilang, tuh keluar apa? Retik katanya, ular keluar. Jadi pahamnya itu setiap ketemu itu pasti ada batik nongol ya. Nongol tuh si ular itu dapat, sampai ada videonya loh. Bisa ada video, Wah, sampai boleh bisa kirimin tuh. sampai saya videoin kan. Iya. Nanti kirimin. Kalau nggak salah tuh saya bertiga, Nana, Iwan, saya, sampai ada kalau nggak salah, sampai dia bilang awalnya nggak mau turun, cuman iseng aja si Nana itu bilang iseng, lu udah tua, udah uzur deh, udah apa? Nah begitu tangkap, ada videonya lucu itu. Ini dibuktiin, ini udah tua-tua juga masih bisa tangkap ular katanya gitu. Jam berapa itu? Posisi jam 3 subuh. Segitu ya? Nah, ditangkap kan tuh ular dapat. Emang nongolnya tuh jam segitu ya, Jam jam segitu. 3 menjelang subuh gitu ya Bang. Sampai dimatiin. Liatin. Gede tuh, dapetnya gede tuh. Enggak sih, cuman panjang. Sebetis itu panjang. Panjangnya kalau nggak salah ada 3 meteran.
begitu dapat tuh ular, lucu itu. Iya. Kang Iwan, saya ketemu setiap ini, emang itu kalau ketemu itu pasti ketemu. Dibawa kan begitu sampai di videoin di rumah Iwan kan. Ini mau dibawa kemana? Udah taruh aja Wan di rumah lu. Pas pulang dianterin sama Nana ke Gang Aut, saya ke Pledang. Begitu saya pulang, Pisah ya. itu mau menjelang subuh deh kalau nggak salah. Udah menjelang saya subuh, pas begitu kau pulang, saya turun di jalan, begitu kau mau masuk, buka pintu, ini bocah di depan muka saya, langsung saya pingsan di situ. Itu utuh. Yang tadi Itu yang ketemu tadi di nongol di batu itu. Cuman saya nggak cerita. tapi kedua. sampai rumah nongol Sampai di rumah. rumah ikut. Itu krempeng, kepalanya gede, itu badannya Oh, kecil. badannya kecil. Dibilang kata orang puyuh tuh pakai celana, ternyata enggak. Itu tuh dari badan tuh sampai saya lihat dari atas sampai ke bawah, itu alat kelaminnya lurus. Kurus gitu ya. Kurus, kepalanya gede, kurus, Iya, iya. tangannya kecil, kurus. Itu alat kelamin nggak ada lurus. Oh, rata aja Rata, gitu. ini juga nggak ngebuka, ini rata. Oh iya. Itu yang bikin saya pingsannya di situ. Posisi rumah kan nggak datar ya, ada Iya, iya. di bawah ade, di atas saya kan Iya, iya. tingkat. Begitu saya buka pintu, emang sengaja nggak pernah dikunci kan. Begitu saya buka, pas saya mau nutup, ada depan muka saya. Mukanya itu putih, itu yang ketemu di Yang ketemu itu. di sana. Saya langsung lepek, jatuh di tangga, dibangunin sama kakak jam 8. Siang, udah siang ya, pagi. Ngapain? Bangun. Teh, itu kan kena tangga kan? Iya, Sakit, pasti. Teh. Iya, iya. Kenapa? Enggak. Mau turun subuh, pleset, betul, aden. Oh, nggak cerita gitu ya, enggak. karena tak kasihan dia takut pada ketakutan. Terus sampai pegang begitu, saya naik lagi, nggak turun, naik lagi. Minum air putih, aku diam. Itu badan langsung lemas, terus. Ngedrop. Duduk. Sakit Sampai sakit itu ngedrop sakit sampai minum juga nggak enak. Itu langsung spontan, begitu minum sampai malamnya lagi nggak bisa minum, nggak bisa makan, sampai badan gua habis. Tapi masih ngebayang itu anak kecil itu. Tapi ke waktu yang pertama itu nggak takut ya kan? Nggak takut, Pas malah yang nongol yang kaget kan. kedua malah takut ya. Karena utuh banget Utuh, iya. sama badan-badannya Iya, iya, kan. iya. Sampai saya minum nggak enak, makan nggak enak. Lihat ada yang ngerokok, Nggak nyaman lah. nggak gitu ya. enak, nggak enak. Luar biasa kisahnya. Begitu saya nanya ke Iwan, Wan, kalau nggak salah ada sampai 1 bulan. Saya sakit hampir 2 minggu, ketemu Iwan, berarti kan 3 minggu ya sampai sebulan kan. Begitu sebulan saya ke rumah Iwan. Lu kemana aja katanya? Sakit dia pun langsung bilang, kalau Iwan orangnya asik tapi kayak kalau ngasih tahu kayak serius tapi kayak serius. Kata Sunda mah gini, cek kurangin naon, ulah sompra. Kan saya nggak sompra, Wan. Dia bilang enggak, emang nggak sompra kan? Iya, maksudnya kalau lihat itu udah biasa aja, nggak usah ditunjuk-tunjukin ke saya ke anak-anak. Oh, itu tuh bagian dari sompral gitu ya. Gitu. Oh, terus ya itu Wan, saya baru cerita sampai saya sakit, sampai saya sembuh Wan. Utuh Wan. Begitu saya buka pintu sampai pingsan, saya bilang. Aduh. Setelah itu tapi nggak ada Nggak kejadian ada. apa-apa ya? Jadi itu udah Luar biasa. pisah-pisah. Akhirnya udah bubar lagi. Bubar udah. Luar biasa para kanca Misteri Timur Bumi, kisah dari Kang Firman yang sebagai pelaku moro. Dan lagi-lagi disclaimer bahwa aktivitas moronya itu hanya kebutuhan rekreasi dan juga relokasi ular-ular yang membahayakan yang berada di sekitar kita gitu ya. Karena memang nanti bisa para kanca lihat ya, di foto-fotonya ular-ular yang ukurannya lumayan sangat di luar ini deh, besar-besar sekali gitu. Nanti kita sama-sama lihat. Dan untuk
Ini apa ada pesan-pesan nggak untuk Ada para pesan-pesan kanca di untuk pemula, bagi yang pemula yang memegang ular, hati-hati, waspada, tetap waspada. Bila ada yang nemu ular yang berbahaya, bisa dihindari, bisa ditangkap. Apabila bisa nangkap, tangkap, tapi kalau nggak bisa ditangkap, usir aja. Itu aja. Gitu aja. Heeh. Luar biasa. Para kanca Misteri Timur Bumi, lagi-lagi terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa klik subscribe yang belum subscribe. Karena bisa membantu kita untuk semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Dan juga buat para kanca Misteri Timur Bumi yang punya pengalaman unik atau horor dan ingin menjadi narasumber seperti Kang Firman, bisa kirim ke DM ke kita, atau ada nomor WhatsApp di sini, silahkan ketik sinopsisnya kemudian kirim ke kita. Dan akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.